Perkenalkan, nama saya Zulaika Effendi dari kelas MPTIB NRP 52141000098. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Cost Management. Project Cost Management merupakan suatu proses yang menjelaskan bagaimana organisasi akan dikelola berbagai macam biaya pada proyek atau kegiatan yang diperlukan untuk meyakinkan bahwa proyek akan dapat berjalan dan selesai sesuai dengan anggaran yang telah disetujui di awal. Kemudian plan cost management, yaitu proses untuk menetapkan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi perencanaan pengelolaan, pengeluaran, dan pengendalian biaya proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah untuk membuat adanya penjagaan atau pemantauan dan pengarahan tentang bagaimana biaya proyek akan dikelola sepanjang proyek dilaksanakan. Adapun inputnya yaitu Project Management Plan, Project Charter, Enterprise Environmental Factors, Organizational Process Asset. Kemudian toolnya yaitu Expert Judgment, Analytical Techniques. Ketiga yaitu meeting. Kemudian outputnya yaitu cost management plan. Kemudian ada estimate cost, yaitu proses mengatur perkiraan biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah bahwa hal itu menentukan jumlah biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek. Adapun inputnya yaitu cost management plan, human resource management plan, scope baseline, project schedule, register, enterprise environmental factors, organizational process asset. Kemudian toolnya ada expert judgment, analog estimating, parametric estimating, bottom up estimating, 3-point estimating, reserve analysis, cost of quality, project management software, vendor bid analysis, group decision making techniques. Kemudian outputnya yaitu activity cost estimate, basis of estimate, dan yang terakhir yaitu project document updates. Kemudian ada determine budget, yaitu proses menggabung estimasi biaya kegiatan individu atau paket pekerjaan untuk menetapkan cost baseline. Manfaat utama dari proses ini adalah menentukan cost baseline terhadap kinerja proyek yang dapat dipantau dan dikendalikan. Adapun inputnya, yaitu inputnya ada cost management plan, scope baseline, activities cost estimate, basis of estimate, project schedule, research calendars, register, agreements, organizational process assets. Toolnya yaitu cost aggregation, reserve analysis, expert judgment, historical relationships, funding limits, reconciliation. Outputnya yaitu cost baseline, project funding requirements. Kemudian ada project documents updates. Kemudian ada control cost, yaitu proses pemantauan status proyek untuk memperbarui biaya proyek dan mengelola perubahan biaya dasar, bahkan juga melakukan pengendalian untuk perubahan pada anggaran proyek. Adapun inputnya yaitu project management plan, kemudian ada project finding requirements, work performance data, organizational process asset. Kemudian toolnya ada net value, forecasting, to complete, perform as an index, performance reviews, project management software, reserve analysis. Kemudian ada outputnya yaitu work performance information, cost forecast, change request, project management plan updates, project documents update, dan yang terakhir yaitu organizational process asset updates. Kemudian ada basic principles of cost management, yaitu ada tangible cost or benefit adalah biaya atau keuntungan dari suatu organisasi yang dapat dengan mudah diukur dalam dolar.
Kemudian ada intangible cost or benefits, adalah biaya atau keuntungan yang sulit untuk diukur dalam istilah moneter. Kemudian ada direct cost, ya, adalah biaya yang dapat langsung berhubungan dengan memproduksi produk dan jasa proyek. Kemudian ada indirect cost, adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk atau jasa proyek, tetapi secara tidak langsung berkaitan dengan dalam melakukan proyek. Kemudian ada sunk cost, adalah uang yang dihabiskan di masa lalu ketika memutuskan untuk berinvestasi atau melanjutkan proyek. Anda tidak harus mencakup sunk cost. Kemudian ada earned value management, yaitu earned value calculation. Ada EVM, yaitu earned value management, adalah teknik pengukuran kinerja yang mengintegrasi data skop, waktu, dan biaya. Ada the plan value atau PF, adalah bahwa sebagian dari total perkiraan biaya disetujui direncanakan akan dihabiskan untuk kegiatan selama periode tertentu. Kemudian ada actual cost, yaitu AC, adalah total biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan dalam melaksanakan pekerjaan pada kegiatan selama periode tertentu. Kemudian ada the earned value atau EV, yaitu sebelumnya disebutkan anggaran yang biaya pekerjaan yang dilakukan BCYP, adalah perkiraan nilai pekerjaan fisik benar-benar selesai. EV didasarkan pada biaya yang direncanakan asli untuk proyek atau kegiatan dan tingkat di mana tim ini menyelesaikan pekerjaan pada proyek atau kegiatan sampai saat ini. Kemudian ada contoh cost management, yaitu ada tabel cost baseline. Pada 3.21 ini cost baseline ini ada project base, kemudian ada bulannya dan ada tanggalnya dan biaya yang dikeluarkan, kemudian totalnya berapa. Kemudian ada activity cost estimate, yaitu ada seperti yaitu direct cost, indirect cost, reserve, estimate, additional information, range, dan confidence level. Seperti yang ada di tabel ini. Research-nya itu berapa? Research-nya itu apa aja? Kemudian direct cost and direct-nya. Kemudian di estimate. Kemudian ada tabel selanjutnya, yaitu work performance information. Jadi work performance information itu ada project final requirement, yaitu ada plan value atau PF, dan earned value. Kemudian ada cumulative plan value, monthly actual cost, cumulative actual cost, kemudian monthly earned value, dan cumulative non-value atau EF. Kemudian ada contoh tabel lain, yaitu ada analisa dalam jam dan analisa dalam rupiah, yaitu deskripsi aktivitasnya apa, terus jam anggarannya, jam actualnya, kemudian selisihnya itu berapa, kan selisih dari jam anggaran ke jam actual. Kemudian di dalam rupiahnya itu berapa, kemudian actualnya berapa, kemudian selisihnya berapa, kan selisih dari rupiah anggaran dan rupiah actual 1000. Ya, seperti ini contoh-contohnya dalam cost. Kemudian ada lagi yaitu dalam rincian, bukan seperti itu tadi. Seperti kalau dalam rincian ini sumber dayanya apa aja, kemudian harganya berapa, terus kemudian di total. Kemudian ada di sub lagi, yaitu rincian biaya pengembangan dan implementasi sistem, yaitu ada web development apa aja, kemudian ada webmail,
workshop, kemudian ada anggaran rapat dan konsumsi rapat. Kemudian yang tadi ini di total. Sekian, terima kasih penjelasan dari Project Cost Management.